Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Delia dengan NIM 220404 50149 dari kelas BK 4C. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktek BK Belajar dengan dosen pengampu Bapak Emamerula SPD MPD. Nah, video kali ini saya akan mempraktekkan proses konseling. Baik, selamat menyaksikan. Selamat pagi Ana, terima kasih sudah datang ke sesi konseling ini. Bagaimana perasaan Kak hari ini? Pagi Ibu, saya merasa sedikit cemas, tapi juga lega bisa berbicara dengan seseorang tentang masalah saya. Nah, saya mengerti. Saya senang kita bisa berbagi cerita di sini. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan kita merasa nyaman dan aman di ruangan ini. Semua yang kita bicarakan di sini akan tetap terjaga kerahasiaannya. Terima kasih Bu, itu membuat saya merasa lebih tenang. Nah, baik. Kita di sini bisa ceritakan sedikit tentang apa hal yang membuat kita datang ke sini hari ini. Saya merasa sangat tertekan akhir-akhir ini Bu, tugas sekolah menumpuk dan saya merasa tidak ada waktu untuk diri saya sendiri. Nah, itu pasti sangat berat. Apakah ada situasi tertentu yang membuat tekanan ini semakin terasa? Iya Bu, saya juga harus membantu mengurus adik saya di rumah karena orang tua saya bekerja, jadi saya merasa tidak punya waktu untuk belajar dengan baik. Nah, itu memang situasi yang menantang. Selain tekanan dari tugas sekolah atau mengurus adik, apakah ada hal yang lain yang membuat anak-anak ini merasa tertekan? Kadang saya merasa tidak mendapat dukungan dari teman-teman saya, Bu. Mereka kayaknya selalu punya waktu untuk bersenang-senang, sementara saya ini terbebani. Nah, terima kasih sudah berbagi cerita. Jadi, ada beberapa hal yang membuat kita merasa tertekan. Yang pertama itu tugas sekolah yang menumpuk, tanggung jawab di rumah, dan perasaan kurangnya dukungan dari teman-teman. Apakah saya menangkap semua poinnya? Iya, betul Ibu, itu masalah utamanya. Nah, baik. Mari kita coba telusuri lebih dalam satu persatu. Bagaimana biasanya kita mengatur waktu antara sekolah dan membantu ibu di rumah? Saya biasanya belajar setelah pulang sekolah sampai malam, Bu. Tapi seringkali adik saya ini butuh perhatian, jadi waktu belajar saya jadi terpotong. Nah, jadi waktu belajar tak terbagi antara tugas sekolah dan membantu adik. Bagaimana perasaan tak tentang situasi ini? Saya merasa frustasi karena tidak bisa fokus sepenuhnya pada salah satu hal. Nah, saya memahami perasaan tak. Nah, apakah kita pernah mencoba berbicara dengan orang tua tak tentang kesulitan ini? Saya pernah mencobanya, Bu, tapi mereka selalu sibuk dengan pekerjaan mereka dan tampaknya tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Nah, itu sangat mengecewakan. Apakah ada momen ketika kita merasa lebih tertekan dari biasanya? Iya Bu, biasanya saat ada ujian atau banyak tugas yang deadline-nya itu berdekatan. Saat itu saya merasa benar-benar kewalahan. Nah, apakah ada sesuatu yang kamu bisa lakukan untuk mencoba mengatasi perasaan kewalahan tersebut? Saya mencoba untuk belajar lebih awal atau mengerjakan tugas sedikit demi sedikit, tapi seringkali saya merasa kehabisan waktu. Nah, memang sulit untuk mengatur banyak hal sekaligus. Bagaimana dengan dukungan dari teman-teman? Kamu menyebutkan merasa kurang mendapatkan dukungan dari mereka? Iya Bu, mereka seringkali tidak memahami situasi saya. Mereka mengajak saya untuk hangout, tapi saya sering menolak karena banyak tugas dan tanggung jawab di rumah. Nah, apakah kita pernah mencoba menjelaskan situasi ini kepada teman-teman tak? Tidak secara langsung Ibu, saya khawatir merasa akan berpikir saya hanya mencari alasan atau tidak ingin bersama mereka. Itu perasaan yang wajar. Penting untuk memiliki dukungan dari teman-teman, tapi juga penting untuk mereka mengetahui situasi kita. Nah, terima kasih sudah berbagi
Ana, jadi kita punya beberapa area yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu manajemen waktu antara sekolah dan rumah. Yang kedua itu komunikasi dengan orang tua. Dan yang ketiga itu hubungan dengan teman-teman. Apakah ada area yang lain yang ingin kita bicarakan? Sepertinya itu yang paling utama, Bu. Nah, baik. Mari kita coba fokus pada satu hal terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa mengatur jadwal harian tak? Saya biasanya membuat daftar tugas yang harus saya selesaikan setiap hari, tapi seringkali saya tidak bisa menyelesaikan semuanya karena ada hal-hal mendadak yang muncul. Nah, apakah kita pernah mencoba menggunakan metode prioritas untuk tugas-tugas tak itu? Tidak secara khusus sih, Bu. Saya biasanya hanya mengerjakan yang paling mendesak. Nah, baik. Metode prioritas bisa membantu kamu fokus pada tugas yang paling penting terlebih dahulu. Kita bisa mencoba metode Ains Matrix yang membagi tugas berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Kayaknya saya pernah dengar tentang itu, tapi saya belum pernah mencobanya. Nah, mari kita coba buat daftar tugas tah untuk hari ini dan kita kategorikan bersama-sama. Ini bisa menjadi langkah awal untuk membantu kita merasa lebih terorganisir. Baik, Ibu, saya akan mencobanya. Bagus. Nah, selain itu, bagaimana kalau kita juga membuat waktu khusus untuk bersantai dan bersosialisasi? Ini penting untuk kesejahteraan tak secara keseluruhan. Nah, selain jadwal yang lebih terstruktur, apakah ada strategi lain yang menurut tak bisa membantu tak? Mungkin bisa Kak bicara dengan orang tuaku, Bu, tentang perasaanku agar mereka mengerti situasinya. Nah, itu langkah yang sangat baik. Komunikasi dengan orang tua bisa membuka ruang untuk dukungan lebih bagaimana kita ingin memulai percakapan ini dengan mereka. Saya ingin mengatakan bahwa saya butuh lebih banyak waktu untuk belajar dan mungkin meminta bantuan mereka untuk menjaga adik saya sesekali. Bagus sekali. Mungkin kita bisa memulai dengan waktu yang tenang dan jelaskan situasi tak dengan jujur. Selain itu, apakah ada hal yang ingin kita tambahkan dalam rencana ini? Mungkin saya juga perlu mencari cara untuk lebih efektif dalam mengerjakan tugas sekolah agar waktu saya lebih efisien. Nah, itu ide yang bagus. Kita bisa mencoba teknik manajemen waktu seperti memecah tugas besar menjadi bagian yang lebih kecil dan menetapkan tenggat waktu untuk setiap bagiannya. Itu bisa membantu. Saya juga berpikir untuk mencari tempat belajar yang lebih tenang di rumah. Nah, itu ide yang baik. Lingkungan yang tenang bisa membantu kita meningkatkan fokus. Bagaimana jika kita juga membuat rencana untuk mengatasi distraksi yang muncul saat belajar? Itu ide yang bagus, Bu. Saya sering terdistraksi oleh ponsel saya. Mungkin saya bisa mencoba mematikan notifikasi di saat belajar. Bagus, Ana. Mengelola distraksi sangat penting. Apakah kita punya teman atau keluarga yang bisa membantu mengingatkan tak tentang jadwal dan tujuan belajar tak? Mungkin saya bisa meminta bantuan kakak saya untuk mengingatkan saya jika saya mulai terdistraksi. Itu dukungan dari keluarga bisa sangat membantu. Bagaimana dengan teman-teman tak? Mungkin kita bisa menjelaskan situasi tak kepada mereka sehingga mereka bisa lebih memahami ketika kita tidak bisa ikut hangout. Saya akan coba berbicara dengan mereka, Bu. Saya harap mereka bisa mengerti. Nah, saya yakin mereka akan memahami jika kita lebih jelaskan dengan lebih jujur. Ingat, memiliki komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting dalam hubungan apapun. Nah, baik Ana, kita sudah membicarakan banyak hal hari ini dan merancang beberapa strategi untuk membantu mengelola waktu dan tanggung jawab tak. Bagaimana perasaan tak hari ini? Saya merasa lebih optimis dan punya arah yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan. Nah, saya senang mendengarnya. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melihat bagaimana perkembangan Tak dan apakah ada hal lain yang perlu disesuaikan. Bagaimana menurut Tak?
Saya setuju, Bu. Terima kasih banyak atas bantuannya. Sama-sama. Ingat Ana, ya saya selalu ada di sisi kita jika kita butuh tempat untuk berbicara atau bantuan lebih lanjut. Sampai jumpa minggu depan ya. Iya, Bu. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke, terima kasih.